Oke, gimana juga. Harus tanggung jawabin nih. Beda geng Ragas namanya teksturnya di mulut tuh bujuk dah. Cubu neng, resep banget dah. Assalamualaikum, shalom swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat geng Ragas di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jumpa lagi di hari yang luar biasa, panas banget. Pasti bersama gue, Mat Badok, yang selalu mendoakan geng Ragas semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan kali ini gue akan menuju ke tempat usahanya geng Ragas, cakep. Dia bikin usaha yang namanya dimsum. Dimsumnya tuh katanya dimsum premium. Wow, iya gak? Harganya juga harga premium. Katanya juga ada dimsum yang pedas. Kalau lo semua penasaran bagaimana bentuk dimsumnya, bagaimana rasanya, bagaimana tempatnya, dan bagaimana harganya, abis ini kita langsung menuju ke sana. Tapi sebelumnya dari lubuk hati yang paling dalam, gue Mat Badok mengucapkan terima kasih buat geng Ragas yang sudah bergabung dalam keluarga besar geng Ragas. Bagi yang belum merasa channel ini ada gunanya, bisa membawa manfaat buat kalian dan juga bisa menghibur kalian, gue minta tolong di subscribe channel Mat Badok, dikasih like juga, di share ke teman-teman, dipencet belnya buat notifikasi terbaru, dan andai kata yang mau kalian sampaikan silahkan di comment section di bawah ini. Dan akhir kata terakhir kali ini ya, gue berharap geng Ragas semua mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang sedang terkena bencana banjir di Nusa Tenggara Timur. Semoga yang menjadi korban meninggal bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkena dampak kehilangan rumah dan dampak secara material bisa dikuatkan hatinya, dan yang kehilangan anggota keluarga bisa juga lebih dikuatkan hatinya. Pokoknya kita saling mendoakan maju Nusa Tenggara Timur dan juga majulah Indonesia. Habis ini langsung aja kita jalan-jalan nyari lemper, makan-makan di pinggir gadok. Lah kalau udah lapar, mendingan kita makan di Mat Badok. Bang Eri, waduh, Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, lihat tuh gak lengkap banget. Ini namanya buat cuci tangan, dan ini yang namanya mesin buat apa? Ngukur suhu. Ke dalam Bang Eri ya? Ayo, silakan. Widih, tempatnya cakep bener dah. Bang Eri, sehat kabar Bang Eri? Apa kabar? Nih, geng Ragas yang namanya Bang Eri. Kalau semuanya lo nggak asing lagi nih, sering lihat yang namanya di kolom komen. Ini sering ada nih Bang Eri ini. Dan sekarang dia punya usaha dimsum. Alhamdulillah dimsum. Udah berapa lama nih Bang Eri? Baru Bang, kurang lebih sekitar 3 mingguan. Oh, baru 3 mingguan ya? Iya, Bang. Karena waktu itu Bang Eri langsung nelfon Mat Badok tuh. Benar. Nah, Bang Eri langsung nelfon Mat Badok karena musir nyamuk. Musir nyamuk. Terus katanya dimsum di sini Bang Eri bilang premium gitu Bang. Iya, agak beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Betul. Harganya sendiri bagaimana Bang? Harganya nanti deh, bisa Oh, langsung. bisa langsung ya? Langsung aja kalau kita nanti kita sambil temenin makan ngobrol-ngobrol nggak apa-apa Bang Eri ya? Ah, langsung aja geng Ragas ngobrol sama Bang Eri, kita tahu bagaimana dimsumnya, bagaimana harganya. Langsung di meja eksekusi. Oke geng Ragas, kita sekarang akhirnya sudah tiba di meja eksekusi bersama owner dari Jago Dimsum, Bang Eri. Geng Ragas juga, geng Ragas juga. Bang, Yes, Bang. ini mau tahu nih. Bentar dulu Bang. Kan udah bersih-bersih tadi. Udah, Bang. Buke juga nggak apa-apa kan buka Bang? Oh segitu ya. Aman, Bang. Aman Bang, berasa ngobrol sama Bangke. Bang, nih Siap, kenapa? menginspirasi juga nih seorang geng Ragas, Bang Iya. Eri nih. Iya. Lagi pandemi begini, Nah. malah buka usaha. Betul. Nah itu terinspirasi atau nekat aja atau gimana Bang? Apa ada duit yang buat dibakar, dibuang atau gimana Bang? Sebenarnya jujur ini modal nekat aja nih. Oh, oke. Ya, tapi siapa tahu keberuntungan itu kan nggak ada salahnya kita coba dengan Oh. segala hal. Benar, benar. Mudah-mudahan bisa
bisa ada rezekinya di sini. Bisa ada rezekinya ya. Betul. Terus sudah tahu juga nih daerah Tebet Barat Dalam ya? Yes. Tebet Barat Dalam. Barat dalam 9 nomor 21. Oh, oke Bang, terus nih dimsum yang dijual kalau semuanya gue ngeliat harganya di depan nih, gue nih sama geng Gragas rata-rata nih ya kan. Ngeliat harganya sih udah geter Bang. Dalam arti katanya begini. Kan kita tahu penggemar kuliner geng Gragas juga pada tahu nih ya. Penggemar kuliner itu terbagi dari tiga bagian lah, maksudnya tiga. Yang pertama adalah penggemar yang gila nih, penggemar dimsum sekarang ya. Mau harganya berapapun gue bayar asal dimsumnya enak. Nah, satu. Mantap. Yang kedua ada yang tengah-tengah nih istilahnya. Tengah-tengah itu ibaratnya ya udah yang penting dengan harga yang cukup, masih kejangkau, dimsumnya juga harganya lumayan, rasanya lumayan gitu Bang ya. Nah, yang ketiga ini nih yang geng Gragas rata-rata sama kayak gua nih. Gimana? Harganya semurah mungkin, yang penting gua makan dimsum. Ada yang gitu kan Bang? Bener, Ada mungkin Bang, fakta kan? ada banget Bang. Nah, terus nih Abang bikin harga yang kelihatannya middle up, menengah ke atas, bener kan Bang ya? Betul. Bener kan Bang? Nah, itu bisa ditebus dengan apa Bang? Dengan rasa kah? Kalau mau ngomong rasa, insya Allah ini nggak ada masalah. Oke, Karena produk itu nggak pernah salah. Apalagi Jago Dimsum memberikan produk tuh yang benar-benar berkualitas. produk kualitas Bang ya. Betul. Langsung aja Bang, dari tadi kena panas udah keroncongan ya gak? Daripada lama-lama bener Bang Eri, kita sama-sama jalan-jalan nyari sepatu di Baran Lame, nyasar-nyasar pasti ke Taman Puring. Lah daripada kita nunggu lama-lama, mendingan kita langsung ngapain Bang? Sikat piring! Baru nih geng Gragas nih. Ini kok ada 2 Bang? Ada 2 Bang. Nah, hati-hati nih. Nah, kenapa hati-hati? Hati-hati nih Bang. Ngapa? Ente bandingin dah. Oh, ada yang dimsum mari. Nah. Ada yang dimsum mari, ada yang oke ya ini biar head to head dulu nih, ternyata kita head to head nih. Head to head dulu, Nah nih, ini dimsum yang luar nih, dimsum yang dari Jago Dimsum nih. Kelihatan ya dari fisiknya ya. Tuh, kelihatan fisiknya. Oke, Bang. Dan untuk detailnya ini nih, cara ngebandingin dimsum tuh ilmunya seperti apa sih, Bang? Kalau cara ngebandingin itu sebenarnya berbagai macam cara sih. Terutamanya nanti secretnya tuh ada langsung di chef gua. Oh gitu. Undang kemari dah. Mat Badok mah kagak ada takut sama chef-chef begitu ya. Aduh, ini dia nih. Gimana caranya nih ngundang ini? Ini yakin ente mau ketemu sama chef gua nih? Iyalah, biar tahu, biar Wah. bisa ada pertanggungjawaban langsung, Tuh. Bang. Begitulah. Bang, kenapa lo begitu cuek aja? Minta tolong ya Bang Eri ya. Siap, ya. siap. Tungguin sampai chef gua datang ya. Iya. Jangan otak-atik dulu nih. Iya, Biar siap. chef gua bisa tahu nih, ya. Oke. Tunggu. Geng Gragas, pokoknya mau ada chef yang kayak gimana juga, gua adepin ya gak? Harus pertanggungjawabin makanannya enak atau kagak, ya gak? Ayo Bang Eri. Orang mana Bang? Udah siap belum ketemu sama chef gua? Udah, mana? Bah, Iya. benar ya? Iya. Chef, maaf chef. Iya. Mau kayak gimana juga. Harus tanggung jawabin nih. Sehat, Chef. Sehat, alhamdulillah. Saya Mat Badok, Chef. Ya, saya dengan Chef Raka. Badannya gede banget. Iya, untung orangnya baik. Chef gini, jadi Chef ini langsung aja biar kita ada ilmunya ya. Siap. Nih yang katanya dari luar nih. Chef. Iya. Yang dijual mungkin dengan harga satu porsinya itu antara 15 sampai 18 Chef ya. 18, ya. Isinya biasanya 6. Iya. Rata-ratanya itu berarti taruhlah 2.500 sampai 3.000-an ya, 3.500 ya. Nah, sedangkan ini yang di mari nih, Chef. Itu harganya berapa, Chef? Ini untuk dimsum meta itu andalan kita. Itu kurang lebih satu dimsumnya itu kurang lebih sekitar 12.000. Satu dimsum 12.000. Nah, itu. Harga tuh udah ketahuan ya harga ya. Terus bedain Chef nih antara dimsum yang baik sama enggak, cara ngelihatnya tuh gimana sih Chef yang pertama? Nih, Yang sama lihat yang pertama adalah dia kalau dimsum yang gurih itu harus ada moist daripada ayam tersebut, tidak dalam keadaan kering. Oh, oke. Walaupun itu dikukus, oleh sebab itu untuk mengukus dimsum itu jangan terlalu lama karena itu semua moist daripada kaldunya si ayam itu akan keluar semua. Oke. Jadi ketika dihidangkan ke pelanggan itu akan menjadi kering. Oke, nih Tidak dimsum. juicy. Ini dimsum yang pertama nih ya, yang 2.500 nih ya. Nah, ini masih kulitnya kayak Kulitnya terlalu tebal. oh tebal gitu Chef. Iya. Ya. Jadi tingkat Maaf ya Chef. ya. Nah, dari segi besar juga kelihatan ya. Ya dari segi besar Besar juga besar kelihatan, lebih padat, size-nya. jauh lebih padat. Oke, kalau buat orang awam mungkin hampir-hampir sama aja. Kulitnya oh ya oke. Kalau yang saya punya lebih halus. Oh iya, lebih halus. Yang kedua Chef, tekstur dalam Chef ya. Tekstur dalamnya. Nah, Ini kalau dimsum yang reguler nih ya. Ini dimsum yang reguler. Nah, dalamnya tuh seperti ini. apakah dia banyak pada daging ayam atau dia ada tepung sagu. Gimana?
Tekstur Untuk ayamnya atau lebih banyak kepada adonan tepung sagunya? Kalau dari gini-ginian sih kayaknya nggak ngayam banget itu Cep ya. Iya, coba yang ini. Mentai nih. Yang kita ambil dagingnya dikit nih. Iya. Oh iya, kalau daging beda jadinya Cep ya. Iya. Kagak lembut-lembut. Nah ini nih lihat nih. Kalau umpamanya tepung itu malah yang kesana tuh terlalu lembut ya Cep, halus banget gitu kan, terlalu halus. Nah sedangkan nih, nah lo lihat nih, teksturnya lo lihat ya gak? Ya gak? Halus tapi tetap kenceng sama tetap lembut. Kayak Nurjana anak Pak Haji Dullah. Oke. Oh iya. Beda kan? Iya. Beda Cep, jangan kenceng-kenceng ngomongnya Cep. Badannya udah gede. Iya. Wow. Dari teksturnya masih ada rasa gurih-gurih ayamnya, juga padat. Serat ayam itu masih berasa. Jadi nggak yang maaf ya, nggak yang langsung hancur. Kalau mentai ini, ya nggak, lo lihat tuh, karena pernah juga gitu Chef, pernah nyobain juga dulu dimsum yang di All You Can Eat. Itu selain ukurannya kecil, itu udah kenceng banget, kayak betis kang beca. Oke. Dan dimsum yang saya buat ini lebih besar daripada dimsum yang lain. Jadi tidak small bite yang sekali mulut dimusat, Iya. bisa 2 kali. Jadi itu ya, bener-bener masih rasa dari daging ayam tanpa ada perasa, kan kalau sekarang kan ada perasa penyedap rasa ayam gitu kan, Yeah. harus dimasukin kan. Dan juga tekstur ya udah, itu memang benar-benar daging ayam, mostly daging ayam rata-rata, jadi tidak dengan campuran tepung yang terlalu banyak yang akhirnya menciptakan dimsum yang terlalu lembek. Nah dulu karena saya bukan pencinta dimsum ya Cep ya, mikirnya dimsum yang enak tuh yang empuk gitu, maksudnya empuk, bles gitu loh istilahnya, kayak somai gitu ya. Tapi ternyata setelah nyobain yang premium seperti ini, tahulah bahwa masih ada tekstur daging ayamnya, masih ada apa, daging segala macamnya. Cep, makasih ilmunya loh Cep ya. Sama-sama. Nah ilmu sederhana dari Cep Raka nih ya, geng Ragas ya. Bang, Cepnya nggak ada yang kecilan, nggak ada yang kecilan. Bang Edi seru banget Cepnya. Bro. Tadi juga ketika dikukus, itu seharusnya moistnya si ayam itu akan keluar. Tapi jangan Lemak-lemaknya ya, lemak daging karena daging ya. Nah itu bisa menentukan dimsum itu bisa benar-benar gurih ataupun tidak. Oh berarti gini nih, maksudnya Cep itu ketika lo beli dimsum frozen atau dimsum apapun yang tersedia di sini atau tempat makan, ketika lo kukus itu dalam keadaan panas, itu pasti ada lemak-lemaknya dari, karena ini daging beneran, itu ada lemak-lemak yang turun ke dalam air yang di bawah ya Cep ya. Akhirnya menyebabkan dimsum yang bagus, nih kesimpulan gue aja Cep ya. Yeah. Dimsum yang bagus dan daging ayam beneran itu adalah dimsum yang airnya agak buram, bener ya? Benar. Karena ada lemak yang turun ke bawah Iya, kan? benar. Oke. Jadi kalau kita ngukus, ternyata airnya di bawahnya masih bening, ya itu berarti ya udah dimsum yang mungkin bukan premium gitu Cep istilahnya ya. Ataupun ayamnya tidak terlalu banyak Oke. adonannya. Ini saus mentainya sendiri emang bikin sendiri Cep ya? Saus mentanya saya buat sendiri. Ini dengan di atasnya ini ada nori, terus ada apaan tuh? Almarhumah Pak Nori sama saus mentainya. Terus ada dimsum apa lagi Cep yang bisa dicobain Cep? Kita ada dimsum nori, kita ada dimsum cheese cream, sama juga toppingnya kita juga ada keju. Keju ya. Rata-rata itu dijual dengan harganya yang paling harga setnya setnya yang paling yang untuk tidak ada topping itu 35.000. Isi 4. Oke. Ya, sedangkan untuk yang ada topping itu rata di atas 45.000. Di atas 45.000 Iya. Cep ya. Wah, premium nih. Sebenarnya dari harga kalau saya lihat itu tidak terlalu mahal ya, karena juga porsi saya tampilkan itu lebih besar dibandingin dimsum-dimsum yang lain. Karena yang saya harapkan bahwa penikmat dimsum itu tidak hanya one bite, tapi beberapa kali mereka menikmati dimsum itu baru terasa daging ayamnya tersebut. Oke, dan kira-kira habis ini kita akan balik lagi karena chef memutuskan untuk satu persatu dikeluarkan, karena chef bilang cara menikmati dimsum yang paling enak itu adalah ketika masih panas ya, chef, banget, masih iya, panas gitu. Ya udah kalau gitu kita habis ini tungguin chef aja selesai ya. Siap. Makan dimsum lagi. Udah balik lagi sama yang punya. Aduh, chefnya di belakang. Chef, makasih ya, chef. Untung badannya gede tapi baik hati. Bang, langsung nih, Bang Eri. Iya benar. Siap. Aduh, sampai badannya gede sangat. Langsung kita buka nih ya. Ini yang Ini yang mix. mix ya. Ini Mix. jamur sama si udang. Jamur sama udang nih, jadi geng Regas ya. Nah, ini jamur sama udang. Ya. Oke.
Kamu cobain ya, Bang ya. Langsung Bang. Ini jamur sama udang ini dijual dengan harga berapa, Bang? Sebenarnya ini di mix ya. Di mix. Di mix isi 10-nya itu 50.000. Oh, berarti ini dimsum 10 ribuan ya. Kalau tadi Yes. kan yang tadi itu 12 ribuan ya. Yes. 10 ribuan nih. Panas. Panas. Belum bilang, Bang. Iya, disajikan panas ya, Bang sih. Siap. Lanjut, Oke, makasih nih buat ilmunya nih. Oh iya bener nih. Bang. Pas Bang, boleh banget. Lemak-lemak dari ayamnya ini masih di bawah nih. Ya enggak? Nih ya, sebelah kanan saya ada Cep. Cep, makan Cep. Aduh. Bang Edi, sebelumnya makasih nih Bang. Udah diundang kemari. Rezeki anak soleh. Ngerasain dimsum premium ya gak? Nah ini udangnya nih. Nah, ini udah. Hakau namanya hakau. Ini beneran ada udang-udangnya nih, lihat ya. Tuh, beneran ada udangnya semua. Nggak kepanasan Bang Barok. Apa? Nggak kepanasan. Panas sih, lapar. Iya, kan tinggal kayak ini ya kalau makan panas ya, modelnya. Oh iya. Kalau Siap. Perbedaannya ada ya? dalam Udah dijelasin tadi ya sama sama chefnya ya. sama Chef Raka udah tahu bahwa Mantap. geng Ragas juga udah tahu. Cuman tetap akan ada golongannya geng Ragas sama Mat Badok nih yang sama kayak Mat Badok juga Bang gitu. Sekali-sekali makan ini nggak apa-apa lah. Kalau keseringan mah. Oke Bang. Beda geng Ragas namanya teksturnya di mulutnya bujuk dah. Ini next Bang. Ini yang namanya mercon sama cheese. Gembul banget nih. Tuh ya. Lihat tuh, gembul-gembul. Oke. Kalau ini yang premiumnya nih lah ya, kalau ini 10.000 nih yang 12 ribuan rata-rata ya. Pokoknya ini untuk teksturnya berbeda, terusnya juga untuk besarnya dari si dimsum juga berbeda dari yang biasa. Tadi si Cap udah jelasin semua itu. Udah semuanya ya. Jelasin mantep dah pokoknya dah. Cheese-nya Kalau kejunya lah kejunya Bang, tetap dimsumnya Bang bintangnya Bang. Itu rasanya ibaratnya tuh melekat banget di mulutnya gak? Kayak kenangan mantan yang gak lupain. Kenangan mantan. jadi antara tekstur dimsum sama badan gue sama ya? Hah? Kalau tekstur sih beda, kalau bentuk sama sama Bang ya. Seger maksud Bang Eri, seger lah ya. Siap. Bang, Kenapa Bang? bisa diorder juga kan? Bisa, kita kebetulan ada buat datang ke sini bisa, buat dine in sama buat take away juga kita bisa. Langsung di follow IG-nya juga, ya gak? Jago dimsum memang bener ya? Jago.dimsum 2021@gmail.com. Nah ini dia nih. Gila teksturnya buju bune. Ini mercon ya Bang ya? Itu mercon Bang. Hati-hati Bang merconnya. Kalau pedes mah jangan main Mat Badok, di daerah cacak. Agak pedes, beneran? Enggak. Udah lanjutin deh Bang. Udah dilanjutin deh. Ini kita sekarang bukan nikmatin pedes tapi nikmatin rasa ya. Bener Bang. Bang, ini terakhir nih. Sama Chef Raka juga. Ada cita-cita gak sih? Nah kan kita udah tahu harga dimsumnya segitu tuh. Siap. Ada cita-cita gak dari Jago Dimsum ini di restoran ini menciptakan yang namanya baris kedua lah istilahnya. Pemain cadangan yang harganya mungkin lebih murah. Ya entah dari size-nya dikurangin, mungkin porsinya cuma 20.000 atau biar bisa menjangkau geng ragas nih yang mau datang kemari nih, iya gak bener ya? Ada cita-cita gak? Dengan berjalannya waktu pasti kita akan menciptakan second line kita yang harganya pasti terjangkau untuk semua orang. Pasti ada lah, pasti ada. Waduh, Nah, ini nih Bang nih, ini beda lagi nih namanya nih. oh pakai itu kulitnya. Pakai apa Bang? Apa yang namanya kalau orang Jepang? Nori ya Cap ya? Nori. Pakai nori, nah, mau betul. Nori Bang. Kirain gosong. Ini yang dibungkus pakai nori nih. Oke.
Norinya juga berasa bener dah. Oke geng Gagas, habis ini nih suapan ini kita langsung review pelan-pelan ya. Yang pertama buat masalah tempat nih Bang Eri. Siap. Lo udah lihat tempatnya cakep banget. Di depan ada yang bisa smoking, bisa di dalam nih ya, yang adem, AC-nya dingin banget. Di sini wifi juga ada Bang ya. Ada Bang. Wifi gratis seumur hidup. Ready. Sama di belakang juga tadi udah lihat ya, ada ruangan juga yang buat mungkin mau private, di belakang ada juga. Boleh. Jadi buat tempat luas banget, lo bisa meeting di sini, bisa muat sampai kalau di depan 20 orang lebih lah Bang ya. Kalau ini 20 Muat orang. semuanya muat. Jadi buat tempat tanpa ragu, gua kasih bintang tertinggi buat Bang Eri di bintang 5. Mantap. Cet, bintang 5 Cet. Cepet telak pinggang. Aduh, cepet telak pinggang. Yang kedua, nah ini nih masalah harga nih. Kita kan harus jujur Bang ya, berdasarkan Bang Eri kan juga geng Gagas juga ya. Benar. Harga yang dijual di sini memang harga yang dimsum premium, mungkin di tempat lain ada yang lebih mahal, jauh lebih mahal lagi. Makanya gue bilang ini yang namanya dimsum ini kelasnya kelas menengah ke atas ya Bang itu. Harganya itu, tapi tadi ada yang dimsum yang 10-nya itu 50.000 Bang ya. Benar. Berarti itu persatuannya itu 10.000. Jadi buat harga itu gue kasih di bintang 4. Karena kalau ya ini aja kan Bang ya. Buat yang kantong-kantong geng Gagas mah makan belum kenyang duluan nih mari. Mikirin ngeluarin dompet. Dan yang terakhir udah deh, nggak usah dibahas, udah dijelasin sama Cep ya gak, bagaimana cara milih dimsum yang benar ilmunya. Sama Bang Eri udah dikasih dimsum begini juga, yang premium rasanya ya gak. Terus sama, ya pokoknya doa yang terbaik lah buat Bang Eri lah, semoga bisa menciptakan. Amin. Dan juga buat Chef Raka juga bisa menciptakan dimsum-dimsum yang lain tuh yang bakalan bisa menjangkau ke semua umat. Semua umat ya gak. Terutama umat-umat ini, umat-umat kanker, kantong kering. Jadi buat rasa udah deh, nggak usah gua omongin lagi, ayamnya, lembutnya, kulitnya, besarnya dimsumnya, nempel di mulut nih kayak kenangan mantan, udah deh semuanya tenang aja. Jadi buat rasa harus gua kasih di bintang tertinggi, bintang 5. Yes. Bintang 5 ya Cek, rasa bintang 5, itu tertinggi Cek. Iya, kalau di Mat Badok tertinggi bintang 5 tuh cakep tuh makanya. Oke geng Gagas, terima kasih Bang Eri juga makasih ya. Thank you. Terima kasih yang udah nonton di episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode Mat Badok yang akan datang, yang insya Allah bakalan lebih seru lagi, lebih informatif lagi, ngunjungin tempat yang sederhana, makanan enak, tempat yang luar biasa gini, makanannya premium lebih enak lagi ya kan, hanya buat lo geng Gagas. Tapi sebelumnya gue dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih buat semua geng Gagas yang sudah bergabung di keluarga besar geng Gagas kayak Bang Eri nih ya kan. Jangan lupa say hello kalau di komen. Dan andai kata ada yang belum bergabung, merasa channel ini ada gunanya, bisa membawa manfaat buat kalian dan bisa menghibur kalian semua, gue minta tolong di subscribe channel Mat Badok, dikasih like juga, di share ke teman-teman, dipencet bell nih buat notifikasi terbaru. Dan andai kata ada yang mau kalian sampaikan, silahkan di comment section di bawah ini. God bless you all, I love you all geng Gagas. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Abis ini kita Bang Eri biasa ya, langsung jalan-jalan nyari baju berdua nih ke pasar pagi. Nyasar-nyasarnya pasti ke Glodok. Lah, kalau kita harus berjumpa lagi, yang pastinya hanya di Mat Badok.